Mei Sida Butar, silakan nyalakan kamera. Oke. Oke, salam itu kuna burju amongku. Shalom, Sida Butar. Saya ketemu ini dengan saya. Oke. Kristen ya? Ya, jelas. Aku tidak sepakat dengan itu, makanya saya tak naik. Tidak sepakat. Sharing Oke. kita ya. Oke, iya. Kenapa kok tidak sepakat? Silakan. Oke, itu aku bilang Yesus punya Tuhan, betul? Betul, itu tulisannya itu. Nah, kelihatan. Nah. Ya. Oke. Ada kipas nggak di situ? Jadi, supaya matikan dulu kipasnya karena berisik loh. Oh ya, oke. Sorry. Iya betul. Oke, silakan. Jelas? Jelas sekarang ya, silakan. Oke. Pertama saya harus katakan dulu Tuhan tidak pernah jadi manusia, ya. Tuhan itu satu-satunya mulai dari perjanjian jangan kemana-mana dulu. Sampai perjanjian baru. Bukan ke situ, biar kita nggak melebar. Saya pengen coba buktikan bahwa statement saya ini salah, bahwa Yesus punya Tuhan itu salah. Coba. Ya, oke. Kenapa saya mengatakan salah? Karena Yesus itu tidak punya Bapa. Dia adalah Bapa itu sendiri. Yesua itu adalah Bapa itu sendiri. Seperti itu. Makanya dia tidak punya Bapa, dia tidak punya Tuhan. Dia adalah Bapa itu sendiri. Seperti itu kira-kira. Waduh, ternyata orang-orang yang menentang saya ini ya memang agak-agak baik. Ya, maksudnya begini, kita kan bisa buktikan Alkitab lah, kan lewat firman Tuhan itu. Ya kita kan sharing ya itu aku ya. Baik. Saya juga saya tuh gini loh itu aku. Luar biasa. Itu aku diberkati Tuhan, bisa menyatakan firman Tuhan dan bisa aku melihat begini itu aku. Kadang saya merasa gini ya. Kadang aku itu sudah banyak bisa dibilang berhasil menggugah hati-hati saudara kita Islam. Nah, tetapi ketika hatinya tergugah, saya ada melihat salah satu itu aku, ketika mereka naik Tuhan, itu aku mungkin masih kurang dalam memahami firman Tuhan sehingga tidak bisa menjelaskan siapa Tuhan itu terhadap saudara kita Islam. Oleh karena itu kadang mereka hatinya tergugah oleh karena Yesus, ada yang mengalami Yesus malah yang diberitakan bapaknya Yesus. Nah, ini menjadi salah dan ini tidak sesuai dengan Alkitab itu. Oke, sudah bisa saya tanggapi? Silakan. Oke. Walaupun ini agak sedikit melebar, tapi saya hanya ingin membuktikan teman-teman orang yang membantah saya ini ya mungkin memang mereka harus belajar Bible lagi. Saya tunjukkan dulu ya di layar saya. Oke. Tadi Ito bilang bahwa Yesus tidak punya bapa, betul? Ya, betul. Oke, saya bacakan dulu ya. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau, kata Yesus kepada Maria. Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-17. Yohanes 20. Ayat 17. Silakan. Oke. Kata Yesus kepadanya, nya di sini maksudnya adalah Maria, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Tadi Ito bilang bahwa Yesus tidak punya Bapa di sorga. Terus ketika Yesus mengatakan Bapakku di sini, berarti ini kayaknya harus kita coret ini dari sini, atau bagaimana ini? Silakan. Oke, itu aku ya. Jadi kalau kita melihat secara keseluruhan ayat ya, memang ada Bapa, ada anak ya,
Ada dia, ada aku, ada pengutus, ada yang diutus. Ini memang terlihat dua, ya. Tetapi sesuai kita bahas dulu tentang anak dan bapa, ya. Yohanes 14. Jadi kita harus melihat Bukan, dari nanti kita keseluruhan, ya. melebar, itu nanti kita jadi melebar kemana-mana. Oke, berarti kita fokus ke ayat ini, ya. Pokok bahasan Kita kita fokus ke ayat ini, betul? adalah Oke, baik. pokok bahasan kita Sebenarnya adalah saya bahwa pengen, pokok bahasan kita adalah statement saya yang mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan. Kenapa saya bisa berkata Yesus punya Tuhan? Karena saya baca di dalam Bible bahwasanya Yesus berdoa, Yesus memuji Tuhan Bapa di surga, Yesus berbakti kepada Bapa di surga, Yesus tahluk tunduk mengikuti perintah Bapa di surga. Pertanyaan saya kepada Ito, menurut Itoku Messi Dabutar, apakah Yesus di dalam Bible berdoa? betul. Berdoa kepada siapa dia? Bisa nggak secara singkat saya ceritakan dulu Tuhan Yesus, secara singkat aja, saya tidak akan Sebelum banyak. ke situ, sebelum dibicara singkat, saya mau tanya dulu, kepada siapa Iya. Tuhan Yesus berdoa di dalam Bible? Kepada dirinya sendiri. Alam. Nah, sekarang doa mana yang mau kita bahas? Boleh kita lihat. Doa mana yang mau kita bahas? Oke. Jadi Bapa itu adalah Iya. Yesus sendiri. Betul. Jadi Nah, bisa kita makanya, buktikan dari tapi ayat, begini toh, ya. tapi begini, satu ini saya, begini toh. Jadi begini, banyak orang, ini kan ini yang disebut dengan paham Oneness Pentakosta. Ini, paham seperti ini. Makanya ini sebuah aliran di dalam kekristenan, maksudnya aliran gagal paham. Gini, saya melihat ya, seperti RK, Rudi, Yohanes, Bom, itu menyerang Oneness ini. Padahal mereka itu Rudi Yohanes, RK, dan itu malah embahnya Oneness. Dia malah embahnya Oneness. Itu Tritunggal. Bukan, mereka itu adalah Tritunggal itu aku. Mereka tidak punya itu iman, makanya diserangnya itu aku. Oke lah, jadi kalau Anda punya paham bahwasanya Yesus berdoa kepada dirinya sendiri, kalau Anda punya paham bahwasanya Bapa itu adalah Yesus itu sendiri, lantas bagaimana ketika di Taman Getsemani Tuhan Yesus berdoa, "Ya Bapa, bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi." Ya, betul. Ini bicara tentang kasih. Jadi Tuhan kita itu kasih, ya. Tuhan kita itu kasih dan adil. Tuhan kita itu kasih dan adil, ya. Jadi lebih tepatnya Tuhan Yesus itu, ya, keadilannya itu, ya, yang berkata, "Tuhan, Bapa, jikalau boleh, jauhkanlah kiranya cawan ini daripadaku." Ya kan gitu, ya. Jadi Tuhan ini. Jadi Tuhan Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Betul itu aku. Dengarkan dulu itu aku, dengarkan, ya. Nah, jadi keadilannya itu berbicara, jikalau boleh, jangan minum cawan itu. Sebab jikalau sudah diminum cawan itu, berarti Tuhan meminum penderitaan, hukuman manusia yang harusnya ditanggung oleh manusia, ditimpakan kepada dirinya sendiri, ya. Melihat kejahatan manusia itu, ingin rasanya keadilannya, manusia itu dihukum oleh karena pelanggaran dia sendiri, ya, ya. Tetapi apa kata Tuhan, sebab dia sudah menetapkan dari semula dia akan mengambil alih hukuman manusia akibat pelanggarannya. Oleh karena itu maka ketetapannya lah yang terjadi. Seperti itu aku. Jadi ini itu aku ibarat seperti ini loh itu aku. Di dalam satu orang, ya, ini seperti di satu sisi karena jahatnya orang itu ingin rasanya kita membalas. Tetapi di satu sisi hati kita ini karena kita menyayangi mereka,
kita ingin menolong mereka, kita tidak tega untuk membalas. Jadi seperti itu. Itu adalah dua kehendak dari sisi satu orang, satu Tuhan gitu toh. Itu. Jadi ketika Tuhan Yesus berdoa, ya Bapa, janganlah kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu sendiri, yaitu engkau adalah aku sendiri. Ya Bapa, yaitu aku sendiri, janganlah kehendakku, tetapi kehendak aku sendiri yang terjadi. Berarti engkau adalah aku, gitu ya. Oke, mari kita ambil ayatnya itu aku. Kita buktikan bahwa Yeshua Masya itu adalah Bapa itu sendiri ya. Oke, kita ambil dari Yesaya 43 ya. Oke, sebelum kita kejauhan, nanti kita kejauhan. Begini saja, Ito Mei Sida Butar ya. Ini sama-sama Sida Butar nih. Kapan-kapan mungkin boleh kita ketemu ya, tapi kita kasihlah dulu kesempatan kepada yang lain ya. Oke? Oke. Tak boleh ya lain kali kita sharing ya. Oke, bolehlah, boleh. Ada Oke ya. waktu kita sharing ya. Begitu ya, kita turunkan ya. Ini ya. Tapi boleh nggak saya 2 ayat aja saya tampilkan, boleh? Nanti melebar, nanti melebar kemana-mana. Oke ya. Enggak, aku nggak akan nanti melebar, boleh, karena banyak orang menunggu, ya. banyak orang menunggu. Mohon maaf ya, karena banyak orang menunggu ya. Kita turunkan dulu. Gini. Mohon maaf, Itoku Mei Sida Butar, saya turunkan dulu ya. Saya turunkan dulu, mohon maaf.